Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim biqadri azamati zatika aliyah fi kulli waqtin wa hinin abadan adada ma'alim tawazinata wa ma'alim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di tempatnya yang mulia ini, di malam yang mulia ini, semata-mata kita bermunajat mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan duduknya kita tempat ini Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dengan sebab kita berkumpulnya kita di sini dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang dekat di sisi Allah, dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang tua kita, guru-guru kita, ya, habaib kita, bahkan subhanallah, ya, di malam ini kita kedatangan orang tua kita, pembimbing kita, ya, Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Beliau rumahnya lumayan jauh dari kita, dan beliau meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Lantas kita yang muda harusnya malu dengan beliau, sebab beliau punya giroh, punya semangat hadir datang ke tempat ini. Rasulullah ketika di tengah-tengah majelis beliau menceritakan tentang hari kiamat. Beliau ganti temanya dengan hari kiamat, sehingga jamaah yang itu merasa ketakutan, bahkan sebagian dari mereka menangis. Habib Ali Al-Habsyi terus menyampaikan bagaimana keadaan ketika hari kiamat. Jamaah yang hadir pun semakin sedih, maka diantara mereka ketakutan tentang dahsyatnya ketika hari kiamat, sehingga ketika banyak diantara yang menangis, berdiri salah seorang badui. Berdiri salah seorang badui dengan polosnya dia memotong pembicaraan dari Habib Ali Habsyi. Dia bertanya, wahai Habib, apakah nanti ketika hari kiamat Rasulullah yang kau ceritakan penuh rahmat, penuh kasih sayang akan ada di tengah-tengah hari kiamat? Maka kata Habib Ali Habsyi, ada. Rasulullah bahkan hadir di hari kiamat nanti. Maka si pemuda badui tadi membalikan badannya menghadap kepada jamaah. Dia mengatakan kepada jamaah yang sedang ketakutan tadi, wahai hadirin, jangan kau menangis saat ini, jangan engkau sedih, sebab nanti hari kiamat ada Rasulullah yang gak akan biarkan kita tersiksa di saat itu, yang gak akan biarkan kita hancur di saat itu, yang gak akan biarkan kita celaka di saat itu. Maka ketika dikatakan oleh badui tadi, jamaah yang tadinya menangis merasa tenang hatinya, sebab ketika itu ada Rasulullah. Rasulullah yang selalu meliputi kita, Rasulullah yang selalu sayang sama kita. Rasulullah gak masuk surga kecuali semua umatnya masuk surga. Lantas kita sebagai manusia, bagaimana keadaan kita menghadap Rasulullah? Pantaskah wajah kita hadapkan dengan Rasulullah? Mungkin kita yang ahli maksiat, mungkin kita yang ahli berbuat dosa, kurangi, stopkan, tinggalkan. Sebab mau dengan wajah yang bagaimana kita mau menghadap Rasulullah? Dengan pedenya kita bawa dosa kita, dengan bangganya kita bawa maksiat kita. Maka hadirnya kita di tempat ini adalah penembus dari dosa itu. Hadirnya kita di tempat ini adalah penghilang dari dosa itu. Hadirnya di tempat ini tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bertaubat. Kalau bukan di tempat seperti ini, lalu di tempat mana yang kita bertobat kepada Allah? Apa mungkin kita di kafe duduk santai ketawa-ketawa sempat pikir tobat? Kalau sempat pikir tobat, alhamdulillah. Tapi di tempat yang seperti ini pasti Allah gabulkan doa kita. Allah terima tobat kita, Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, dan gak akan kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita. Ya, dengan sebab kemuliaan dari majelis ini, sebab majelis ini talinya bersambung kepada Rasulullah.
Majelis ini, guru-guru kita yang hadir di tempat ini, mereka punya nasab ilmu terus sambung kepada Rasulullah. Nggak ada yang keputus, nggak ada yang palsu, nggak ada yang ragu, nggak ada yang subhat. Mereka punya silsilah ilmu jelas, sehingga kita hadir tempat ini, paham nggak paham, insya Allah Allah pahamkan, dengan sebab keberkahan ilmu yang beliau miliki, keberkahan ilmu yang beliau dapati. Maka jangan sampai kita tinggalkan hadir di majelis ilmu seperti ini. Contoh guru-guru kita, contoh orang-orang tua kita yang hadir di depan seperti ini. Mereka rela meluangkan waktunya sebab mereka tahu keutamaan duduk di tempat majelis seperti ini. Sebab duduk di tempat ini, kelak nanti kita akan dipandang dengan Rasulullah. Rasulullah akan gembira. Sebab amal kita setiap harinya, bahkan setiap minggunya sampai kepada Rasulullah. Kalau banyak yang baik, bahkan Rasulullah senang, Rasulullah gembira. Akan tetapi kalau banyak yang buruk, Rasulullah nggak marah. Rasulullah bukan marah ketika banyak yang buruknya, tapi Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah, Allah, ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah, memintakan permohonan maafnya kepada kita yang banyak dosa. Sebab kasih sayangnya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah meliputi segalanya. Rasul nggak milih-milih di dalam rahmat, Rasul nggak milih-milih di dalam kasih sayang. Semua mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah, kecuali syaitan, ya, kecuali iblis, itu nggak dapat kasih sayangnya Rasulullah. Sebab ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dicuci hatinya, ya, ketika Rasul mau pergi ke Sidratul Muntaha, dalam riwayat dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hatinya, ya, diangkat, dibersihkan, lalu dikembalikan. Sehingga para riwayat mengatakan ketika dibersihkan hatinya Rasulullah, itu ada sebagian yang diambil dari dalam hatinya Rasulullah, syaitan, ya, tentang syaitan diambil dari hatinya Rasulullah. Maka para ahli ulama tafsir mengatakan hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada kedudukan setannya, bukan berarti di dalam hatinya Rasulullah ada setan. Bukan berarti di dalam hatinya Rasulullah ada setannya, gampang terpengaruh setan, bukan. Akan tetapi para ulama mengatakan di hatinya Rasulullah itu dibersihkan dari setan, sebab tidak mau Rasulullah SAW itu ada rahmat kepada setan, sehingga kedudukan setan di hatinya Rasulullah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Lantas setan dibersihkan, bagaimana keadaan kita? Mudah-mudahan kita semua masuk dalam rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan cuma kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita yang belum bisa hadir tempat ini dapat semua kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.